Maka balik ke sini kan, setiap pekerjaan yang dilakukan atas dasar motif dilihat, dicitrakan oleh kemanusiaan, oleh makhluk namanya riya. Konsekuensi pertama batal amalannya. Apa contohnya? Al-Baqarah ayat berapa? 264. Ada orang infak saat bersamaan riya. Misalnya tadi pengen infak ke sana, tapi ingin ditampilkan di publik, ingin kelihatan bahwa dia ke sana, bahwa dia berbuat sesuatu, atau pengen nyumbang tapi umumkan dari Sabang sampai Merauke misalnya. Musyawarah saya nyumbang ya, tapi tolong buat pengumuman dari Sabang sampai Merauke. Dibikin. Nah, itu seketika langsung gugur amal. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang merasa masih punya iman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan engkau gugurkan amal baikmu dengan perbuatan yang merusak, walaupun terkesannya itu nyaman. Al-manni wal adza itu artinya apa? Sesuatu yang kerasanya kerasa nikmat ketika dikerjakan, tapi sebetulnya merusak. Ya kan? Bikin konten boleh, boleh. Dokumentasi boleh, boleh. Supaya orang tahu bahwa di sini ada masalah. Supaya orang keluarkan kepeduliannya untuk bisa berbagi. Tapi ketika Anda membuat citra tertentu dengan keluar dari ruang-ruang tadi, ketentuan tadi, dengan harapan, wah ini ingin naik misalnya followersnya, ingin dipuji, ingin macam-macam. Allah yang maha tahu. Tampak nanti dari perilaku. Maka seketika apapun yang dia kerjakan gugur. Sumbangannya habis, gugur, selesai. Batal amalnya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang infak yang ria. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda. Itu seperti orang yang naruh pasir yang halus di atas batu yang licin. Ditaruh kan udah turun sendiri kan? Tiba-tiba kemudian tersapu oleh air bah. Sudah itu licin, disimpan tanah juga yang licin, tersapu air bah, hilang seketika. Allah la yahdil qaumal kafirin. Allah enggak senang, tidak akan memberikan persetujuan, petunjuk pada orang-orang yang ingkar. Itu diserupakan dengan orang yang belum beriman. Yang bekerja belum beriman. Orang belum beriman kan mengerjakan apapun gak ada nilainya di sisi Allah. Ya kan? Nah itu ditanya balik. Kamu kok kayak orang belum beriman aja? Kan sudah beriman. Imanmu jadi pembeda. Itulah husna ibadah. Jadi kalau sudah husna ibadah, posisinya ditarik ke rumah tangga. Jadi istri pasti istri yang baik. Jadi suami pasti suami yang benar. Jadi anak pasti anak yang saleh. Karena husna ibadah, semua dikerjakan karena Allah. Nanti tinggal dikeluarkan ayat-ayat di Quran terkait dengan rumah tangga. Yang rumah apa, yang tangga apa, gabungkan. Tiada surat apa, ayat berapa, dan sebagainya. Pokoknya enak, kalau ngaji itu enak. Biasakan ya di rumah ambil satu ayat gitu. Sama istri baca, ya sama anak-anak. Terus lomba hafalan misalnya, kalau ingin sedikit, ya agak suasana lebih ceria, dan seterusnya. Baik, ini teman-teman sekalian, 3 bagian dalam satu doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Terasa ringan di lisan, tapi begitu berat dalam timbangan dan bermanfaat dalam amalan. Sebetulnya ada satu lagi doa, tapi waktunya barangkali tidak mencukupkan untuk dibahas, tapi saya pandu saja sebagai ijazah untuk disampaikan doa. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabin nar. Itu ya. Jadi itu 3 bagian. Pada bagian yang kedua dengan 3 bagian lagi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran. Semoga dijaga sampai meninggal tetap beriman. Itu gak mudah, apalagi situasi saat ini. Kata Nabi tuh gini, akan ada masa orang tuh pagi beriman, sorenya bisa kufur. Gak mudah. Faqri, kebutuhan yang sangat sampai membuat rela mengorbankan apapun demi kebutuhan itu bahaya. Ya, hati-hati. Ketergantungan akan kebutuhan, misalnya sesuatu, rela melepas kehormatan, hati-hati. Rela melepas keimanan, hati-hati. Baru dikasih angin surga, pindah agama. Ya? Melamar pekerjaan karena kebutuhan motif tertentu tiba-tiba meninggalkan sholat atau bahkan meninggalkan agama, hati-hati. Yang terakhir adzabil qabri, dunianya aman tapi kan alam kuburnya belum tentu. Setelah dari dunia kan ke alam kubur kan. Nah jadi kita minta perlindungan, kalau aman di dunia, aman di kubur, pasti aman akhirat. Ya kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya itu gini, orang itu tidurnya gimana bangunnya dan orang bangun gimana tidurnya.